Salam anti korupsi di seluruh Republik Indonesia. Di sini saya mau menyampaikan terkait dengan profesi aktivis dan wartawan serta profesi advokat. Profesi yang pertama adalah profesi aktivis. Profesi aktivis di lingkungan lembaga anti suap anti korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi. Besaran premi diberikan sebesar 2% atau 2 per mil dari jumlah nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan kepada negara. Selanjutnya berada profesi wartawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Selanjutnya, profesi advokat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pada bab 5 tentang honorarium, di dalam pasal 21 ayat 1 bahwa advokat berhak mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Selanjutnya di ayat 2, besaran hak honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan analisis yang dimaksud dengan profesi wartawan dan profesi advokat tadi menganut kepada analisis terhadap sifat perusahaan pers dan sifat terhadap advokat. Analisis terhadap sifat perusahaan pers yang pertama, perusahaan pers dapat menjadi penjilat pejabat publik setiap kegiatan yang ada di lingkungan pemerintahan. Bentuk usaha yang menyampaikan informasi kepada masyarakat tersebut untuk mendapatkan modal usaha perusahaan pers. Poin kedua, perusahaan pers dapat menggunakan instrumen pemerasan melalui kritikan kepada pemerintahan atau objek yang mereka ingin informasikan kepada publik saat perusahaan pers tidak ada dana operasional. Selanjutnya, analisis terhadap sifat advokat. Di Indonesia, seluruh gaji ditetapkan atas dasar hukum seperti pekerja atau buruh ditetapkan melalui upah minimum regional atau UMR. Gaji kepolisian dan kejaksaan ditetapkan oleh peraturan presiden dan juga hakim. Namun tidak ada regulasi hukum yang membatasi pemberian honorarium kepada advokat. Sehingga ketika advokat membela kliennya, mereka mendapatkan honorarium tanpa batas. Maka jika masyarakat tidak mampu membayar jasa advokat, maka alternatifnya adalah masyarakat harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari kantor kedesaan agar pihak LBH turut membantu atas dasar undang-undang bantuan hukum. Sehingga dengan demikian bahwa kegiatan aktivis, profesi wartawan dan advokat itu berbeda. Demikian disampaikan. Terima kasih. Salam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga anti suap, anti korupsi.